Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih malam ini kami mengucap syukur kalau kami masih terus diberi kesempatan untuk terus mendengar firman-Mu, untuk kami terus belajar Tuhan secara akal. Kalau kami terus hari ini tinggal dalam masalah, kekuatan kami akan habis. Itu sebabnya kami mau tinggal di dalam firman, karena firman ini menjadi semangat yang merupakan bahan bakar untuk kami terus bersemangat. Karena kami tahu kebenaran firman, orang yang semangat itu yang dapat menanggung penderitaannya. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, ada sukacita, tetap semangat ya. Memang kita ini hari-hari ini perlu penyemangat firman, karena banyak orang tinggal dalam masalah itu kekuatannya semakin habis. Makanya kita itu harus sadar, firman itu tidak pernah salah. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Hari ini kita ini diperlukan kekuatan. Penderitaan ini tidak akan cepat berlalu. Tapi kita tahu bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan. Nah, makanya kita perlu bangun kekuatan dalam firman. Supaya kalau kita dengar firman, kita jadi semangat. Ketika kita dapat menanggung penderitaan, maka ujung-ujungnya pasti kemenangan. Tidak mungkin kalah. Makanya yang penting, Tuhan tuh seperti ingatkan buat hidup saya ketika hidup saya mulai putus asa. Tuhan bilang gini, kamu harus tetap sukacita, semangat. Karena pada akhirnya hidup setiap orang benar itu dijamin tidak mungkin kalah, tidak mungkin gagal, tidak mungkin hancur. Tapi banyak orang tidak bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir karena mereka lebih melihat percaya fakta daripada percaya firman-Ku. Makanya mereka kehilangan semangat, putus asa, iman tidak jalan, sukacita tidak jalan, pengharapan tidak jalan, rasa syukur tidak jalan, sehingga di tengah pertandingan mereka sudah keluar dari tracknya Tuhan. Ada berapa banyak saudara yang ketika saudara capek, saudara diberi solusi, tapi itu bukan dari Tuhan, saudara ambil karena sudah kepepet. Nah, yang ditakutin hari-hari ini banyak orang ketika kepepet ya, terdesak, kepepet, mereka ambil langkah singkat. Nah, ini bahaya. Makanya hari ini tidak ada yang salah ya. Saya sendiri secara akal, kalau mau disuruh khotbah setiap hari, orang tanya, Bu, kamu ndredeg nggak disuruh khotbah setiap hari? Jujur, kadang, bukan hanya kadang, sering saudara. Secara akal saya bilang, loh Tuhan, dari mana bahannya Tuhan, dari mana? Mungkin kalau orang dengar cuma 45 menit, tapi saudara perlu persiapan juga. Nggak mungkin saya ngomong terus tanpa ada dasar firmannya. Nanti saudara yang pusing. Ini Ibu Eli ini cerita tentang apa dari tadi? Kayak orang jual jamu yang nggak jelas yang dijual. Nah, orang khotbah itu nggak main-main loh saudara ya. Saya kalau ngomong bisa khotbah, itu artinya saya tahu ketika saudara tangkap apa yang saya khotbahkan, saudara juga dapat kekuatan. Nah, tujuannya itu. Lah kalau saudara dengar khotbah saya 1 jam terus saudara tidak dapat kekuatan apa-apa. Padahal orang yang semangat itu dapat menanggung penderitaan. Intinya gini, semangat, tanggungin aja penderitaan dulu. Tuhan tuh kayak kasih tahu saya gini, pokoknya ya kamu semangat aja, tanggung aja penderitaan, hajar aja penderitaan ini, pasti menang, nggak mungkin kalah, sudahlah. Tapi diperlukan kekuatan mental untuk bisa menanggung penderitaan dengan semangat. Orang kalau sudah nanggung penderitaannya berat, semangatnya itu nggak ada. Nah, ini yang membuat kita keluar dari pertandingan tracknya Tuhan, ambil jalan pintas.
Akibatnya apa? Kita tidak menyelesaikan pertandingan hidup itu dengan baik. Makanya malam ini yuk semangat, tanggung aja penderitaanmu. Walaupun penderitaanmu makin puncak-puncak, saudara, hari ini semangat. Apapun penderitaan itu jalani. Sudah, jangan keluar dari penderitaan. Jalani, tanggung aja semua pikul salibnya. Yang pasti semangat, yang dapat tanggung penderitaannya, jaminannya pasti keluar lebih dari pemenang. Nah, hari ini ya saya akan berkhotbah. Dari tadi, saudara tahu, jujur tadi saya ini sudah buat renungan. Maaf ya, saya yang ada di grup, saya baru share renungan itu detik terakhir tadi. Sebenarnya renungan itu sudah hampir selesai. Pukul 7 tadi, ya, setelah saya makan terakhir tadi, mau tutup puasa, saya makan dikit. Saya itu sudah selesai di poin yang hampir selesai, 3 poin hampir selesai. Tapi begitu saya masuk kamar, saya duduk di karpet, ya, duduk di bawah loh. Tujuan saya kalau saya duduk di kursi, saya pasti tidur karena rasa ngantuk ada, ya. Saya duduk di karpet sengaja supaya saya tidak ketiduran. Ternyata saudara, saya ketiduran di karpet, tidur sambil duduk. Itu tidak tahu berarti berapa jam ya, 1 jam lebih ya. Sampai saya itu kaki saya ini kesemutan, saudara, ya. Jadi makanya ketika saya bangun, aduh, saya bilang gini, aduh, belum selesai mau share renungan. Jadi pas waktunya, begitu jam 9 tadi sudah hampir saya share, itu sekalian share bahwa saya akan live, ya. Jadi percayalah, malam ini Tuhan mau pesan buat saudara, ya. Saya bisa dikasih hikmat kata-kata, hati yang tersumbat berkatnya terhambat, ya. Jadi kalau hati ini tersumbat, maka berkat itu pasti terhambat. Kenapa? Tuhan itu melihat hati. Makanya kalau puasa tidak ada jalan lain. Walaupun puasa hari-hari, ibu-ibu kalau konseling sama saya pasti paling terkenal apa pesan Ibu Eli yang pertama kali, pasti jaga hati. Selama pergumulan, poin yang paling penting menghadapi setiap tantangan adalah menjaga hati. Orang kalau nggak bisa menjaga hati, semuanya akan terhambat. Itu jelas. Makanya malam ini yuk kita lihat ayatnya dulu di Yeremia 17, ya. Ayat 9 sampai 11. Yeremia 17 ayat 9 sampai 11. Kita baca terlebih dahulu. Yeremia 17, bener ya Yeremia, ya. Kadang-kadang saya nulis ini 7 kan, bisa tangannya bisa nulis sendiri 1. Jadi kadang-kadang salah ya. Kayak kemarin Lukas 10 ayat 19 nulisnya 29. Yeremia 17 ayat 9 sampai 11 kita baca. Betapa liciknya hati, ya, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Lihat ya, hati kita ini kalau sakit hati, saudara tahu enggak? Di gereja misalnya, ya, perkumpulan orang-orang yang kelihatannya suci semua kan, kalau nangis ya nangis haleluya, nangis sampai air mata bercucuran. Tapi jujur, siapa yang dapat mengetahui hati manusia? Orang kadang-kadang salah tangkap, tapi Tuhan tahu. Mungkin ya, saya itu pernah di sebelah saya ada seorang ibu yang nangis sampai waktu penyembahan. Itu nangisnya itu sampai guguk-guguk, saudara, ya. Guguk-guguk itu apa ya? Nangis yang sampai nangis yang gitu loh, ngerti ya? Nah, saya pikir dia itu saking kusyuknya, saking masuk penyembahan, kena hadirat Tuhan, ternyata dia sampai bisa nangis gitu ya. Ternyata ketika selesai baru saya tahu nangis dia yang kelihatannya hari itu sungguh-sungguh kayak disambar hadirat Tuhan. Ternyata nangisnya itu ingat disakiti suaminya,
Gara-gara suaminya selingkuh, dia nangis ingat sakitnya hati. Nah, makanya hari ini bener, urusan hati itu tidak ada yang tahu. Mungkin kelihatan orang semua suci, lagi kusyuk masuk hadirat Tuhan, nangis, ada yang sampai ingusan, serot, ya. Tapi orang tidak pernah tahu bahwa siapa yang tahu hati seseorang. Ternyata nangisnya itu ingat disakiti hati karena dia kepahitan. Nah, hati ini paling tidak ada orang tahu, dan tidak ada dokter spesialis hati. Coba ayo saudara sakit hati cari dokter hati, tidak ada saudara ya. Kita hari ini tidak ada yang tahu. Misalnya saudara punya teman cipika-cipiki, tapi tahu tidak kalau temanmu itu ternyata penusuk hidupmu dari belakang, seperti cium Yudas ya. Ternyata orang yang mau jual Yesus cipika-cipiki, tapi siapa yang tahu hatinya seseorang? Kan tidak ada yang tahu. Nah, sama kehidupan ini, firman Tuhan tidak salah. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Tidak ada orang yang tahu hati. Tapi Tuhan itu hati-hati loh, melihat hati. Manusia bisa dibohongi. Ya, saudara bisa berlaku sok suci, sok kudus dengan menutup hati. Ya, saudara bisa menyembunyikan hati dan sebagainya. Tapi Tuhan itu melihat hati. Nah, ayat 10. Aku, nah ini Tuhan ngomong, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Lihat ya, siapa yang lagi menguji hati, menyelidiki hati? Tuhan loh. Makanya hari ini tema khotbah saya ya, hati yang tersumbat itu berkatnya terhambat. Pastikan hati ini jangan ada sumbatan ya. Orang aja kalau hati jantung tersumbat di bypass ya. Nah, kalau hati tersumbat, hari ini kita juga perlu hari ini membypass hati kita. Jangan sampai ketika hatimu tersumbat, engkau biarkan terus. Sementara firman Tuhan berkata di Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Nah ini, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara kalau merenungkan ayat ini, seolah-olah kalau saudara baca ayat ini, Tuhan tuh bilang gini, hati-hati loh ya. Warning, peringatan keras buat orang yang tidak bisa jaga hati. Karena engkau berurusan dengan aku Tuhan Allah yang menyelidiki hati setiap saat. Bahkan setiap perbuatan, tingkah laku yang sumbernya dari hati itu menentukan balasannya. Tangkap ya, firman ini jelas berkata bahwa Tuhan itu memberi balasan itu setimpal dengan tingkah laku dan perbuatan. Artinya gini, kalau kita tidak bisa jaga hati, hati ini akar dari segala kejahatan. Berarti apa yang saudara hari ini terima balasannya jelas. Saudara tidak akan menikmati berkatnya Tuhan kalau hati ini tersumbat. Balasannya dari Tuhan, saudara akan terhambat ya, tersumbat kalau hatimu tersumbat. Makanya hari ini pastikan jangan sampai hati saudara dan saya ini tersumbat. Ya, kalau jantung tersumbat di bypass. Hari ini yuk, siapa yang punya hati tersumbat, izinkan firman hari ini yang mengubah hatimu supaya kita menikmati balasan yang setimpal dari Tuhan. Jangan sampai berkat Tuhan itu terhambat gara-gara hati kita tersumbat dengan banyak hal. Ya, hati ini kalau made in China mungkin sudah saudara pasti reparasi hati berulang kali. Coba kalau hati ini made in, nggak usah China, mungkin made in China, Korea, Taiwan, made in Amerika, pasti nggak ada yang tahan saudara. Bayangin satu hari aja saudara nyumbat hati dengan jengkel, marah, geram, takut, khawatir, cemas, itu sudah berapa kali saudara?
Lah kalau kita ini hati ini buatan manusia, walaupun hari ini mungkin kita pilih yang hati buatan negara yang superpower Amerika, mungkin kalau ada hati buatannya China harganya di separuh, hati made in Amerika harganya paling mahal. Sekalipun saudara pilih yang paling mahal, saya terlalu percaya gak ada orang yang tahan dengan hatinya cuma satu, pasti sering rusak, sering direparasi. Tapi bersyukur karena hati saudara dan saya itu adalah hati buatan karya Tuhan. Makanya izinkan hari ini, malam ini, siapa yang lagi tersumbat hatinya, mulai malam ini jangan izinkan sumbatan itu terus tinggal di dalam hatimu. Mulai malam ini kita mulai belajar untuk tidak menyimpan apapun di dalam hati selain damai sejahtera dan kasih Kristus. Orang punya damai sejahtera itu dalam keadaan susah bisa tidur, saudara, kayak saya ya, walaupun ada proses saya bisa tidur di karpet. Kenapa? Karena saya sudah nggak mau masukkan hati saya dengan rasa takut, khawatir, jengkel, sakit hati. Yang saya tahu hati saya harus penuh damai sejahtera, karena di balik sulitnya hidup saya, Allah itu tetap bekerja mendatangkan kebaikan. Saya ngomong sama ibu-ibu, ibu-ibu nggak layak, kalian ini takut sama wanita tobat ya. Sebenarnya yang harus takut itu wanita tobat. Kenapa? Karena ibu-ibu itu disertai Tuhan. Jadi tidak layak ibu yang gemetar lihat wanita tobat. Seharusnya yang gemetar itu yang sana. Kenapa? Kita memang bukan siapa-siapa, tapi yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang luar biasa hebatnya. Yang menuntut pembalasan Tuhan yang hebat. Makanya tadi ya saya sama mama saya habis pelayanan mendoakan orang di rumah sakit ya. Habis cerita ya, dia punya pengalaman hidup itu yang ndak gampang ya. Ibu ini sudah pernah sekali saya ajak pelayanan, kalau nggak salah di mana ya, di Bali atau di Semak atau di Jakarta. Ibu ini punya pengalaman yang luar biasa ya. Dan nanti saya suruh kesaksian. Jadi dia itu punya suami yang baik selama ini ya, suaminya juga rajin ke gereja. Tiba-tiba suaminya meninggal kena serangan jantung di rumah wanita tobat ya. Bukan hanya itu yang membuat dia jantungan, Bu, ndak jantungan gimana? Suami dikabari tiba-tiba meninggal, itu aja sudah jantungan loh Bu, jantungan. Meninggalnya Bu Eli ternyata di rumahnya siapa Bu Eli, wanita yang tempat suami saya meninggal. Dia begitu saya datang jemput mayat suami saya, dia bilang, maafkan saya ya Bu, karena saya ini adalah istri keduanya suamimu. Dia lebih jantungan lagi. Ternyata jantungan lagi Bu Eli. Tahu siapa orang yang ada ngomong seperti itu di hadapan saya? Istri keduanya adalah orang yang sudah bekerja di tempat saya lebih dari 10 tahun, lebih dari 15 tahun. Bu, jantungan enggak Bu? Jantungan Bu. Saya itu ngambil mayat suami saya itu sampai gini, sudah mau pikir apa coba saudara? Dikabari meninggal aja sudah jantungan. Begitu ambil mayat jantungan lagi. Di rumahnya orang yang mengaku istri keduanya ternyata ini pegawai, orang yang kerja sama saya, yang baik sama saya anggap orang baik, 15 tahun. Jantungan enggak Bu? Jantungan. Belum lagi Bu, setelah di tempatnya pemakaman Bu, lebih jantungan lagi. Ternyata sudah punya anak usianya 17 tahun Bu Eli. Ndak mati, ndak putus jantung saya. Hati saya yang sakit hati itu sudah kasih karunia. Saya bisa bayangin ya saudara, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, mungkin jantung ibu ini pasti putus ya. Hatinya juga rusak pasti. Pahitnya gimana saudara? Tapi kita ini bersyukur loh. Makanya hari ini diperlukan semangat.
Kalau kita punya pengharapan, dan hari ini ibu ini diberkati Tuhan luar biasa. Belum lagi jantungan Bu Eli. Tadi saya sampai sama mama saya mikir, iya ya, ndak jantungan gimana, mati masih ditinggali hutang loh saudara. Saya tanya, Bu, hutangnya berapa? Miliaran saudara. Jantungan ndak saudara, tapi hari ini bukti nyata loh. Saya itu cuma lihat karya Tuhan lewat ibu ini, saya itu terkagum-kagum. Dia tadi cerita lengkap ya, saya kagum. Bayangkan, dia bisa melewati semua ini dan dia bisa bayar hutangnya saudara. Itu ndak main-main. Dan dia melewati, makanya kalau ibu ini bisa cerita nanti, itu ceritanya. Dia tadi cerita di depan mama saya juga. Dia bilang ini, Bu, saya pernah ngalami fase setelah ditinggal suami saya. Uang cuman tinggal 300.000. Antara mau makan bisa atau ndak aja saya sudah ndak tahu. Besoknya Bu sudah habis. Mau makan, antara makan dan ndak itu ndak tahu loh Bu Eli. Bu Eli bisa bayangin ya jantungan saya kayak apa. Saya terlalu percaya kalau bukan Tuhan yang menyertai, dia bilang ndak mungkin. Hari ini dia jadi seorang pengusaha yang sukses ya. Itu bukan main-main. Saya kalau lihat Tuhan berkati dia dengan rumah ya, nilainya ndak main-main. Usaha yang diberkati Tuhan ndak main-main. Itu kalau bukan Tuhan, siapa lagi saudara ya. Makanya hari ini yuk jaga hati. Ternyata saya sudah cerita ibu ini agak lengkap ya. Dan saudara tahu yang paling menghebohkan, ternyata dari proses jantungan ya, jantung Bu. Hari ini dia juga ngalami pembalasan Tuhan juga jantungan. Ya, gimana hari ini salah satu cerita yang paling membuat saya kaget. Tidak lama kemudian setelah suaminya meninggal, anaknya pelakor meninggal, saudara. Anaknya wanita tobat juga meninggal. Makanya dari situ kita ini hari ini sebagai anak Tuhan, yuk jangan main-main loh. Ya, makanya perlu jaga hati. Lihat berikutnya. 3 hal aja yang saya akan bahas. Nah, hari ini pastikan posisi hati itu jangan sampai hari ini hati kita itu licik ya. Lihat di Ibrani 3 ayat 13 ya. Jadi buang hati yang licik, jangan sampai hati kita licik. Nah, Ibrani 3 ayat 13. Ayat ini mengingatkan kita juga. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi apa saudara? Tegar hatinya karena tipu daya dosa. Lihat ya, perintah ini selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang tegar hatinya karena tipu daya dosa. Makanya hari ini yuk, hati itu perlu dijaga. Jangan sampai hanya karena saudara tipu dayanya iblis ya. Saudara dengan banyak alasan, saya tidak bisa ngampuni Bu Eli, saya tidak bisa melepaskan berkat, saya tidak bisa mendoakan wanita tobat karena dia terlalu kejam atas hidup saya tidak bisa mengampuni. Sama suami saya bisa ngampuni, tapi untuk satu orang ini terlalu kejam buat hidup saya. Saudara, kalau ibu ini tadi menurut ukuran kacamata manusia, mungkin dia sudah tidak bisa ngampuni saudara. Tapi hati ibu ini berbesar hati, dia tetap baik saudara. Tetap dia berikan ya uang anaknya, tetap hari itu dia tahu anak ini tidak berdosa, tidak bersalah, makanya dia tetap support. Mungkin uang sekolah tetap dikasih. Kita hari ini jangan sampai karena tipu daya dosa dan tipu daya iblis. Iblis datang dengan intimidasi, mengingatkan kesalahan suamimu, kesalahan mertuamu, kesalahan teman baikmu yang menusuk hidupmu dari belakang. Saudara menjadi tegar hati, tidak mau ngampuni. Saudara mungkin hari ini, kalau iblis selalu mengingatkan perbuatan orang yang jahat, hari ini pastikan saudara jangan tegar hati untuk menutup pengampunan. Yang pasti
Tuhan mau malam ini, yuk, jangan sampai hambatan berkat itu karena hatimu tersumbat dengan jengkel, dendam, marah, benci, dan takut, khawatir menghadapi keadaan hidup. Apapun yang menyumbat hati malam ini, biarkan hari ini firman Tuhan malam ini membongkar setiap hati-hati yang tersumbat, supaya berkat balasan yang setimpal di Yeremia 17 ayat 9 itu bisa digenapi, dicurahkan buat saudara dan saya. Di tengah masa disakiti hati, justru senyatanya ini yang akan membuat saudara menikmati berkat Tuhan yang setimpal. Kalau kita tidak tegar hati dengan tipu daya dosa. Jadi pastikan, ini kata kunci loh. Saya juga baru belajar firman ini. Waktu saya siapkan firman ini, saya itu juga kaget. Tiba-tiba Tuhan kasih ayat di Yeremia. Ini kata kunci. Saya juga belajar ternyata hati yang tersumbat itu bahaya. Kalau kita mau diberkati, jangan sampai hati kita diizinkan sumbatan apapun. Tidak boleh. Hari ini pastikan firman ini sudah berkata, jangan kamu hari ini tegar hatinya karena tipu daya dosa. Seringkali tipu daya iblis dan dosa itu membuat kita tegar hati, tegar tengkuk, tegar hati, mengeraskan hati. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Disuruh Tuhan sukacita, tidak bisa Bu Eli, tidak bisa Bu Eli. Disuruh apapun tetap isinya hati, takut, khawatir, cemas. Nah, lihat ya. Hari ini saya akan bahas bagaimana di Ulangan 30 ayat 6 ya. Kalau saudara baca Ulangan 30 ayat 6, ini kata kunci juga bagaimana kita mau jaga hati. Lihat ya, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Hari ini pastikan ujian hati sedang terjadi dengan masalah yang ada. Tujuannya yang pertama hari ini yaitu menyunat hati. Bagaimana yang pertama menyunat hati, tujuannya ya supaya saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ada banyak orang yang hari-hari ini tidak bisa mengasihi Tuhan itu tulus. Datang sama Tuhan cuman prinsip untung rugi, memberi persembahan hitungannya cuman kalkulatornya 30, 60, 90%. Itu orang yang perlu disunat hatinya. Kalau kita hari ini mau menyunat hati yang pertama, karena Tuhan mau, kalau engkau mengasihi aku, ndak usah bingung dengan urusan untung rugi. Banyak orang ketika sudah mengampuni tapi balasannya ndak setimpal. Orang mulai marah sama Tuhan. Orang mulai jadi preman, menyakiti hati Tuhan. Hanya karena mereka lihat orang yang diampuni tidak baik-baik. Sementara Tuhan itu mengingatkan saudara dan saya, nak, kalau mengampuni buat aku, masa sih kamu tidak mau tulus ngampuni suamimu karena aku yang memerintahkan engkau untuk terus mengampuni tanpa batas. Seringkali kita nggak mau karena kita merasa rugi, keset. Tapi buat Tuhan mengampuni saudara, hari ini manusia yang berdosa dia nggak pernah merasa rugi. Itu sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan tulus, kita ndak akan bilang gini, kayak keset, rugi saya Tuhan. Ngampuni suamiku ya, suamiku terus selingkuh malah sampai punya anak. Rugi Tuhan, ndak ada kata rugi selama kita mengasihi Tuhan, maka kita akan taat akan perintahnya untuk mengampuni sampai kapanpun. Mengampuni itu tanpa batas, mengasihi tanpa syarat. Nah, yang pertama kita lihat menyunat hati. Yang kedua, ayat 10 kita lompat. Ulangan 30 ayat 10. Hati yang bagaimana? Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Lihat ya, berarti yang kedua, hati yang terbuka. Tadi
Hati apa? Hati yang menyunat hati. Yang kedua yaitu membuka hati. Dengan apa? Untuk dengar apa kata Tuhan. Kedua ya. Jadi posisi hati yang pertama menyunat hati untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Yang kedua membuka hati untuk dengar apa kata Tuhan. Dan yang ketiga, lihat ya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Berarti yang ketiga adalah membuka hati. Yang ketiga yaitu menjaga hati hidup dalam pertobatan. Kenapa? Karena Ulangan 30 ayat 10 ada kata berbalik. Jadi posisi 3 hari ini, yuk saya akan bahas hal yang sederhana 3. Yang pertama menyunat hati untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Yang kedua membuka hati. Mulai sekarang buka hatimu. Kalau dikoreksi firman, jangan terus tegar hati, tegarkan hatimu untuk engkau tidak mau berubah. Yang kau dengar terus emosi jiwa. Bu Eli jengkel, Bu Eli tuh tidak bisa, ndak. Tapi mulai hari ini yuk buka hati untuk setiap firman. Kalau firman lagi menegur, saudara perlu buka hati untuk hari ini. Yang ketiga, menjaga hati dengan segenap hatimu berbalik. Menjaga hati supaya hidup dalam pertobatan. Kita bukan hanya menyunat hati, membuka hati, tapi kita juga menjaga hati. Orang yang menjaga hati setiap saat itu yang praktek firman. Makanya kalau saya ngomong sama jemaat jaga hati ya, itu artinya yuk lakukan firman. Jaga hati itu lakukan firman. Orang kalau bisa menjaga hati, iblis lagi paksa saudara marah, saudara tidak marah, itu lagi jaga hati saudara. Artinya yang ketiga yaitu taat melakukan firman dengan menjaga hati. Jadi posisinya 3 ya, di Ulangan 30 ayat 6 dan 10. Posisi hati yang pertama menyunat hati. Yang kedua membuka hati. Yang ketiga yaitu menjaga hati. Orang bisa jaga hati ini posisi orang yang lagi melakukan taat dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah, saya buka cepat ya, tidak lama, singkat. Bagaimana Bu Eli menyunat hati? Nah, yang dimaksud menyunat hati hari ini, pastikan kalau kita lagi koreksi hari ini, yuk check up hati ya malam ini. Orang menyunat hati itu tujuannya mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa. Berarti kalau posisi menyunat hati, hari ini tulus mengasihi Tuhan, itu yang pertama. Berarti ada 3 hal. Tulus mengasihi Tuhan tanpa motivasi untung rugi. Berarti jadilah kehendakmu. Tangkap ya. Hari ini pastikan yuk, kalau saudara kepingin berkat Tuhan itu ndak terhambat, maka hati yang penuh motivasi modus ikut Tuhan mulai dibuang. Tuhan, dulu aku suka paksa kehendakku, sekarang jadilah kehendakmu. Itu ciri orang yang tulus. Yang kedua yaitu rela menderita, pikul salib, sangkal diri sebagai pengikut Kristus ya. Hari ini pastikan yang kedua, selain tulus, rela menderita. Pikul salib, sangkal diri setiap hari itu ndak enak, tapi kita harus rela menderita sebagai syarat pengikut Kristus. Kalau kita mau jadi pengikutnya dunia dan iblis, mungkin kita pikul dosa ya, sangkali orang terus, bukan sangkal diri. Itu pengikut dunia, pengikut iblis. Tapi waktu kita mau jadi pengikut Kristus, pastikan posisi hati kita hati yang rela menderita. Yang ketiga, sabar menjalani proses sampai waktunya Tuhan. Nggak usah hitung-hitungan dengan proses. Kok lama? Kok itu cepat Tuhan? Aku lama, sampai kapan? Mengapa? Nah ini, orang yang nggak sabar. Di ruang tunggunya Tuhan itu dibutuhkan kesabaran, karena kita tidak bisa memaksa waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktunya saudara dan saya. Itu sebabnya yuk mulai malam ini check up hati. Sudahkah kita tulus sama Tuhan? Ya,
Tulus, tidak ada motivasi untung rugi. Sudahkah kita rela menderita sebagai pengikut Kristus, pikul salib, sangkal diri? Yang ketiga, sudahkah kita hari ini sabar menjalani prosesnya Tuhan sampai waktunya Tuhan? Waktumu ya, kehendakmu, waktumu, pikul salib itu harus dijalankan. Kalau ini tidak ada, maka kita mulai malam ini mau berubah. Ini waktunya yang menyumbat di hati supaya berkatnya tidak terhambat. Saudara tahu, hati-hati dengan orang yang tidak bisa jaga hati, nanti sakit beneran ya. Yang kedua, jadi tahu ya, tulus, rela menderita, sabar menanti waktunya Tuhan. Ini di check up. Kalau ini belum ada, mulai hari ini yuk belajar supaya berkat Tuhan tidak terhambat ya. Yang sumbatan-sumbatannya mulai dibuang. Belajar untuk tulus. Orang tulus tuh tidak ada ruginya. Tuhan, hari ini belum terjadi, ya sudahlah, hamba kehendakmu. Tuhan, lama Tuhan, ya tidak apa-apa, sudah waktumu. Tuhan, pikul salib bukan pikul dosa, ya tidak apa-apa. Daripada pikul dosa, lebih baik pikul salib. Ya, pikul dosa bayar harga. Pikul salib ada kemuliaan, ada berkat, ada mahkota. Enak mana saudara? Tapi memang harus menderita. Makanya diperlukan semangat menanggung penderitaan, pikul salib, sangkal diri, supaya upahnya adalah kemuliaan, mahkota, dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Maka ketika kita semangat menanggung penderitaan, pikul salib, sangkal diri, dikaruniakan berkat di atas segala berkat, ada kemuliaan, ada mahkota. Amin saudara. Nah, yang berikutnya membuka hati. Dengar apa kata Tuhan. Saya singkat aja. Yang pertama, membuka hati ya. Hari ini pastikan kalau dikoreksi firman, membuka hati gimana? Hati yang terbuka untuk dikoreksi firman. Nggak usah marah ya. Kalau saya khotbah, saudara mulai dikoreksi, saudara katakan, iya Tuhan, ini firman buat aku. Seringkali kalau di tempat ibadah, ini orang bilang, ini firmannya buat kamu ya. Tapi mulai hari ini hati yang terbuka. Yang kedua, hati yang rendah hati, akui kesalahan dan kelemahan kita. Pastikan kita kalau ditegur apapun, kita mau punya rendah hati, akui kesalahan dan kelemahan kita. Yang ketiga, hati yang hancur untuk meninggalkan dosa. Artinya hidup hari ini yang siap membuka hati berarti siap untuk berubah, berbuah, dan berdampak. Hidup yang berdampak ya, berubah, berbuah, dan berdampak. Pastikan kita mau dikoreksi dengan firman ya. Hati yang terbuka, hati yang rendah hati, mengakui kesalahan. Kalau saudara salah, akui. Walaupun saudara hari ini dimaki-maki, saudara tidak perlu hari ini tetap tegar hati, tegar tengkuk karena tipu daya dosa. Ngomong maaf tidak apa-apa. Yang ketiga, hati yang hancur, tidak pernah dipandang hina ya, untuk meninggalkan dosa. Hati yang hancur. Orang kalau hatinya tidak hancur, tidak mungkin mau meninggalkan dosa. Banyak orang ya datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tapi karena enak selingkuh, Tuhannya dibuat negosiasi. Tuhan, memang aku salah. Untuk dosa yang lain saya bisa. Tolong ya Tuhan, kasih saya waktu. Dosa zina ini saya lagi jatuh hati. Jatuh hati itu sejuta rasanya. Jadi Tuhan, gimana kalau saya tidak jatuh hati sama ini, saya ninggalin ini. Saya pengen mati Tuhan. Tapi kalau saya deket sama istrinya orang ini Tuhan, saya jatuh hati sejuta rasanya. Waduh, rasanya saya berbunga-bunga. Hidup ini so beautiful. Saya kalau ditinggal ini saya mau mati Tuhan. Hidup tidak ada artinya. Nah ini bahaya saudara ya. Siapapun kita hari ini, yuk, kalau kita memang hancur hati, kita pasti meninggalkan dosa. Tidak mungkin kalau orang hancur. Seringkali orang itu datang sama Tuhan, terbuka hati tapi tidak ada hancur hatinya. Pastikan tiga-tiga, hati yang terbuka ya hari ini untuk dikoreksi firman. Yang kedua, hati yang rendah hati untuk mengakuinya. Dan yang ketiga, hati yang hancur untuk meninggalkannya. Ini ada. Tiga ini tidak bisa salah satu aja yang dihidupi. Selama kita sudah terbuka, kita akui dan kita harus tinggalkan. Tidak boleh Tuhan diajak negosiasi. Ngakui selingkuh, tapi tidak bisa ninggalin selingkuhan. Ya gimana lagi? Sudah punya anak, kan harus bantu janda-janda. Oh itu tidak main-main. Selama itu
dilakukan, maka berkat Tuhan pasti terhambat. Tidak mungkin berkat Tuhan akan tercurah kalau hatimu masih tersumbat dengan banyak dosa. Pastikan malam ini, ya, satu poin lagi kita selesai. Pastikan Tuhan akan memberi balasan yang setimpal dengan apa yang tingkah laku perbuatan yang sumbernya dari hati. Kalau hatimu beres semuanya, maka balasan yang setimpal. Hari-hari ini orang yang bisa menjaga hati akan menikmati balasan yang setimpal dari tingkah laku perbuatannya. Tenang aja. Makanya tiap hari kalau disakiti jaga hati, disakiti jaga hati, hidup dalam penderitaan jaga hati, senyatanya kita sedang menantikan balasan yang setimpal. Itu ndak main-main, setimpal. Wow, saya percaya nanti upahnya itu setimpal, setimpal itu berlipat-lipat juga, ya. Nah, yang terakhir, jadi tahu ya, hati yang terbuka, rendah hati, hati yang hancur. Kalau tadi hati tulus, rela menderita dan sabar menantikan waktunya Tuhan. Nah, pertobatan hati, menjaga hati. Apa menjaga hati? Yuk kita lihat. Yang pertama, menjaga hati. Ini melakukan firman. Hati dengan segenap hati. Hari ini pastikan kita mau melakukan perintah Tuhan. Itu menjaga hati. Apa Bu Eli pelaku firman? Hati harus bebas dari takut dan khawatir. Itu yang pertama. Hatimu pastikan di posisi apa yang menghambat, takut, khawatir, bebaskan. Hati bebas dari kebencian dan amarah. Karena mengampuni itu harus tanpa batas, mengasihi tanpa syarat. Yang ketiga, hati bebas dari kesombongan. Ya, pastikan 3 hati ini harus kita bisa menjaga hati setiap saat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Disitulah akan terpancar kehidupan. Yang pertama, hati yang bebas takut dan khawatir. Kalau mau jaga hati, harus tidak boleh takut khawatir. Hati yang bebas dari kebencian dan amarah. Yang ketiga, hati yang bebas dari kesombongan. Ya, pastikan karena Tuhan itu benci orang yang sombong. Jadi jangan sampai hari ini berkat Tuhan terhambat karena engkau sombong. Ya, pastikan jangan sampai benci, amarah, jangan sampai hatimu takut khawatir, supaya berkat Tuhan itu tidak terhambat. Ya, berkat Tuhan itu hari ini tidak terhambat. Ya, makanya malam ini khotbah yang luar biasa. Malam ini siapa yang lagi tersumbat hatinya, yuk datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak mau berkat-Mu terhambat karena hatiku yang tersumbat. Aku mau menyunat hati, membuka hati, menjaga hati. Pastikan ketika saudara sudah menyunat hati, membuka hati, menjaga hati. Kita ini hidup bukan dalam mara bahaya, malapetaka, hidup dalam kebuntungan, enggak. Tapi kita hidup akan dalam keberhasilan. Tuhan sudah menyediakan balasannya yang setimpal, bahkan berlipat-lipat buat kita yang malam ini mulai cek hati. Ya, pastikan malam ini yuk sebelum tidur nanti di review saudara ada di posisi mana. Apa 99-nya ada? Ya, kalau 99-nya ada, keterlaluan. Kalau sampai jadi orang Kristen dari sejak lahir sampai sekarang rajin ada di dalam rumah ibadah, ya, baca firman, kalau sampai hari ini 99-nya saudara ada di dalam hati saudara, berarti saudara termasuk golongan orang yang tegar hatinya, licik hatinya di mata Tuhan. Keterlaluan, ya. Malam ini yuk menyunat hati, membuka hati, ya, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Itu yang perlu dipertimbangkan terus. Tuhan Yesus memberkati, ya. Besok Selasa onsite, ya, di Victory Surabaya. Yang belum ikut retreat, yuk ikut retreat. Nanti kita sama-sama belajar, ya. Belajar menjadi laskar Kristus supaya punya mental semangat menanggung penderitaan, pikul salib, sangkal diri sampai akhir, keluarnya lebih dari pemenang, menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Bapak, terima kasih buat pewahyuanmu malam ini supaya kami semakin mengerti caranya untuk
untuk menjaga hati yang tidak tersumbat sehingga berkat-Mu tidak terhambat. Kami tidak mau lagi hidup hari ini Tuhan memberikan hati kami dikendalikan oleh iblis, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan balasan yang setimpal buat setiap kami yang lagi diselidiki hati oleh Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar setiap anak-anak-Mu yang akan tidur kami menikmati ya Tuhan berkat yang Tuhan berikan yang buat kami yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.